Jadi dimanapun seorang itu hidup, dimanapun dia tinggal, seseorang yang menjadi insan kamil akan selalu membawa kedamaian di mana-mana serta kesejahteraan dan keberkahan. Karena kenapa? Karena insan kamil ini beliau terhubung langsung keberkahnya dari Allah. Ya, jadi al-barokah atau the blessing langsung datang dari Allah, dan orang yang insan kamil ini yang mendapat barokah itu melanjutkan barokah tadi kepada yang lain. Yang terakhir, di bulan puasa ini tentunya adalah momen yang paling baik sebagai madrasah ruhaniyah supaya kita bisa belajar bukan hanya tadi menjadi manusia yang diliputi emosi, ammaratun bisu, tetapi menjadi manusia insan kamil sebagaimana memang Allah keinginkan dan Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan serta mendorong kita untuk terus belajar bukan hanya ilmu yang kelihatan tetapi juga termasuk ilmu-ilmu rohaniah yang memang seringkali tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan. Saya kembalikan ke Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya dan berbagi ilmunya Pak Dokter. Kita dapatkan banyak sekali ilmu ya. Jadi salah satu problem besar kita itu tidak bisa atau kurang bisa untuk menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita misalkan merujuk kepada isyarat Al-Quran, ketika dalam kisah Nabi Adam itu, ketika Nabi Adam belum tergelincir dari godaan iblis, itu Allah mengatakan pakai redaksi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Aku mengatakan kepada Adam dan istrimu. Itu redaksi digunakan wa qulna fola. Jadi jaraknya dekat tuh. Tapi ketika pasca Nabi Adam kena godaan syajaratul khuld itu makan, kemudian Allah pakai redaksi wana ada huma rabbuhuma dan Allah menyeru. Jauh. Otomatis di situ ada jarak. Jadi kadang kita kurangnya bisa menghadirkan Allah ya mungkin karena boleh jadi banyak hal-hal kecil yang secara kita agak sengaja itu menjadi menjadikan kita jarak dengan Allah. Itu salah kita Ya. sendiri, itu problematika kita ya. Oke, baik teman-teman. Untuk menyempurnakan alim majelis kita sore ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kita persilakan bisa lewat kolom chat atau langsung raise. Kita persilakan, monggo teman-teman. Tanya Ustaz. Oh iya, Kiai Rais, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan terkait apa? Ini kan temanya, judulnya kan puasa sebagai media jalan menuju menjadi insanul kamil, gitu. Menjadi orang yang insanul kamil. Nah, pertanyaan saya di sini Ustaz, apa namanya, metodenya bagaimana gitu? Puasa yang seperti apa? Setahu saya kita dilahirkan di muka bumi ini yuladu alal fitrah ya, dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kita sebelum meninggal dunia ya, kalau kita ingin kembali kepada Allah itu juga harus dalam keadaan suci. Maka disitulah hakikat daripada lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mensucikan diri itu atau menjadi insanul kamil? Maka nggak ada, kata Rasulullah itu nggak ada media lain. Nggak ada media lain selain berpuasa. Nah, ini kaitannya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu cengkal. Gitu. Ditanya sama Allah, alastu birabbikum 3 kali, lo anak-anak anta-anta. Kan ngece itu. Sampai dibawa ke penjara lapar itu berapa ribu atau berapa ratus tahun. Nah, itu puasa yang seperti apa? Metodenya seperti apa? Apakah metode yang dikasihkan atau yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya itu Asrarus Shaum, terkait dengan klasifikasi puasa, ada saumul awam, saumul khawas, kemudian khawasul khawas itu. Nah, kemudian di mana Ustaz letak orang itu bisa dikatakan sebagai insanul kamil secara hakiki itu? Sejati itu seperti apa itu? Apakah orang itu sudah melewati tahap khawas atau khawasul khawas gitu?
atau bagaimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Iya, baik Ustadz, boleh Ya, baik. langsung. Ya, baik. Makasih. Ini Kang Rais ya. Bagus pertanyaannya. Kaitannya mengenai metode tadi, bagaimana cara supaya puasa itu betul-betul menjadi media atau jalan supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah. Jadi yang utamanya, meskipun tadi ya mengutip Imam Ghazali ada 3 jenis puasa gitu. Dari puasa yang umum sampai puasa yang khusus sampai puasa yang sangat khusus ya, khawasul khawas. Nah, tetapi yang utamanya adalah bahwa puasa ini akan memberikan dampak kepada kita kalau memang puasa ini dijalani dan memberikan suatu kesadaran baru kepada kita. Nah, ini kalau bicara kesadaran ini jangan abstrak ya. Jadi kesadaran itu kan senantiasa kesadaran akan sesuatu. Jadi nggak pernah tuh kesadaran itu kosong. Kesadaran itu pasti kesadaran akan sesuatu. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya Mas Rais ya mengatakan sadar, itu kan pasti kan sadar akan. Tadi kan juga ketika diskusi Mas Rais menyampaikan contoh-contoh. Berarti Mas Rais kan punya kesadaran akan. Tadi kitabnya dari Imam Al-Ghazali, punya kesadaran akan. Selalu begitu. Nah, puasa ini harusnya melatih kita demikian. Bahwa kita itu setelah puasa ini, setelah menjalaninya, kita betul-betul punya satu perspektif baru, punya kesadaran baru, bahwa memang hidup kita ini adalah betul-betul semata-mata tadi hanya untuk Allah saja. Nah, ini kan secara lisan itu yang saya katakan. Tetapi nanti secara kesadaran, secara batiniah, secara amaliyahnya, ini harus kita jalani, maka kita puasa. Makanya nanti puasanya orang Hawasul Hawas, itu memang berbeda dengan orang umumnya puasa orang yang awam. Karena kalau orang Hawasul Hawas itu puasanya bukan masalah kita itu tidak makan, tidak minum saja. Tetapi bagaimana caranya memuasakan kesadaran supaya tidak mikirin apapun kecuali Allah. Nah, ini kan tingkatannya nggak mudah ya. Kadang-kadang nutup Zoom aja nih, habis ini kita ke acara lain itu. Wah, udah ingat yang lain tuh. Mau buka puasa, yang dilihat kolak. Ya, Mas Kais ya. Mau buka puasa, yang dilihat sirup. Ada Prakteknya satu, sulit Ustaz. kenapa? Kenapa? Prakteknya Iya, sulit memang. Makanya kenapa kesadaran itu harus diingatkan terus, Mas Kais. Harus diingatkan terus. Ada satu, ada gini, ada ungkapan dari Ibnu Arabi, ini bagus sekali. Ya, nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman boleh membacanya ya. Itu saya mengenai judulnya itu adalah Alone with the Alone. Jadi menyendiri dengan yang maha sendiri. Jadi menyendiri dengan yang maha sendiri. Jadi puasa itu kan sebetulnya itu. Makanya kenapa ada itikaf. Itikaf ini kan semua menyendiri kita. Menyendiri dengan yang maha sendiri. Alone with the Alone. Itu judul-judulnya. Yang menarik adalah bahwa kata Allah. Jadi gini, Ibnu Arabi itu nulis puisi, tetapi puisinya itu seperti bukan Ibnu Arabi yang ngomong. Jadi seperti Allah yang bicara kepada Ibnu Arabi. Kira-kira beginilah, ini saya bahasakan. Allah itu berkata begini, engkau tiap hari itu melihat indahnya bunga. Tetapi kenapa engkau tidak pernah melihat keindahanku? Setiap hari engkau itu memakan makanan enak, tetapi enggak pernah engkau itu merasakan bahwa itu adalah berasal dari diriku. Nah, ini kan sebetulnya problem kita sebagai manusia, Mas Kais. Kita itu disodori ujung dari penciptaan, tetapi kita melupakan penciptanya. Makanya kenapa secara syariah, kalau mau makan minum kita doa. Sebetulnya itu jalan syariah. Tetapi jalan syariah saja tidak cukup. Ada jalan torikoh. Ya, ada jalan yang lebih mendalam lagi. Jalan hakikat atau hakikat. Nah, ini yang saya maksud, puasa ini kenapa harus terus dilakukan. Jadi meskipun Mas Rais udah berpuasa di tahun lalu, tahun ini kan puasa lagi. Nah, ini juga alasan nih Mas Rais, kenapa puasa itu kok terus kita ikuti. Sampai kapanpun kita berpuasa. Kecuali ada halangan, itu pun digantikan nanti dengan yang lainnya. Tapi tetap hakikatnya kita berpuasa. Supaya apa? Kita itu ingat terus. Ingat akan Allah. Sebetulnya itu yang harus kita lakukan. Contoh lain misalnya, kan sekarang ini berbondong-bondong ya Mas Rais ya, di mana-mana orang bangun ibu kota. Termasuk di Indonesia nih. Ada IKN lagi dibangun. Ini kebetulan saya lagi bikin tulisan tentang IKN. Saya lagi bikin tapi perspektif Islam.
Banyak orang itu membangun bangunan-bangunan kota itu yang membuat orang itu bukan ingat Allah, tapi ingat pengen belanja. Contoh, Bapak Ibu kalau masuk ke Jakarta nih, kan ada mall-mall bagus ya, ada mall-mall besar, ada gedung-gedung tinggi. Ketika kita masuk ke Jakarta, itu yang ada di kesadaran kita itu apa? Ingat Allah apa ingat indahnya gedung? Kalau misalnya kita datang ke Jakarta hanya mengingat indahnya gedung yang ada di Jakarta, berarti gedung-gedung itu menjadi berhala kita ingat kepada Allah. Supaya gedung itu nggak menjadi berhala, gimana caranya? Kita mesti bisa menembus gedung itu supaya bisa memiliki kesadaran ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa bangunan-bangunan arsitektur Islam dulu, pada masa peradaban Islam dulu, baik itu yang ada di Syria, yang ada di Teheran, ya, yang ada di Syam dan tempat-tempat lain di Baghdad, itu adalah bangunan-bangunan yang membuat kita ingat Allah. Makanya kalau kita lihat bangunan-bangunan Islam tradisional itu selalu bangunannya itu dibuatnya itu dari lempung ya. Lempung apa tanah-tanah gitu. Kenapa? Supaya ketika bangunan itu pun sudah tidak lagi dipakai, maka bangunan itu kembali kepada tanah. Sehingga bangunan itu tidak menjadi benda asing di atas tanah. Kemudian, lihat rumah-rumah yang ada pada masa Islam klasik dulu. Rumah-rumah yang ada di Islam mirip dengan arsitektur yang ada di masjid. Kenapa? Karena dulu orang-orang Islam dulu itu ketika membangun rumah, ingin supaya suasana yang ada di masjid juga ada di rumah. Termasuk misalnya karya yang lainnya, tembikar, piring-piring di Persia misalnya. Kenapa ada tulisan-tulisan Allah, Muhammad, ada tulisan Al-Quran di dalamnya. Kenapa begitu? Kenapa mengembangkan kaligrafi Arabes dan yang lain sebagainya? Karena ketika mereka itu makan, itu piring, bukan piring ya, makan makanan di atas piring itu, mereka itu diingatkan, punya kesadaran untuk ingat Allah. Lah kita makan di mall, ya, piringnya itu produk lain. Jadi bukan Allah. Makanya yang diingatkan konsumtif kita. Gitu ya, Mas Rais ya. Makanya kenapa puasa itu ya harus dilatih betul bagaimana supaya kita bisa menembus forms. Forms itu bentuk-bentuk ya, supaya kita bisa merasakan yang hakikat yang ada di balik bentuk-bentuk itu semuanya. Gitu. Oke, Mas Rais, saya kira cukup itu. Ya, Mas ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, sedikit ini Ustadz menambah. Kak Rifki itu mute itu. Oh iya, maaf. Iya. Ya. Misalkan tadi yang sempat disebutkan sama Ustadz Rois tadi tentang Marotibus Siam oleh Imam Ghazali itu kan Ya. yang khawasul khas atau akhosul khas Ya. itu salah satu rinciannya tuh kalau nggak salahnya jadi emang kalau uh, rincian dari khawasul khas itu meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaat. Jadi yang boleh jadi untuk kita itu hal yang ya mubah banget, tapi untuk di kalangan tertentu itu enggak. Nah, terus eh, orang itu menghindari untuk interaksi dengan manusia untuk menjaga keselamatannya. Padahal tadi misalkan ihsan sendiri, ya marotib yang di atas iman itu secara bahasa kan dari hasan tuh ya. Jadi kalau kaidahnya ziyadatul mabna tudullu ala ziyadatil makna itu kebaikan yang emang kita butuh partner. Jadi emang kita membangun satu relasi dengan orang lain itu. Jadi kita butuh mitra untuk berbuat baik. Nah, ini pengkompromiannya gimana, Ustaz? Ya, betul. Gitu. Makasih, Ustaz Rifki. Betul. Memang manusia itu unik ya, karena satu sisi ada tugas-tugas individu yang bersifat lebih private ya. Jadi lebih individu. Kayak misalnya kita ingin zikir, kan ingin khusyuk ya, sendirian iktikaf. Cuma juga ada tuntutan sosial ya, di mana kita juga kan mesti berjumpa dengan yang lain. Apalagi di bulan puasa ini ya, nanti ada namanya iftar jama'i gitu ya. Kemudian ada macam-macam nih, ada santunan A, B, C, D, mesti mengajar, ketemu yang lain. Itu gimana itu mengkombinasikan? Karena ternyata hidup kita itu nggak bisa hanya ibadah, ya, tetapi juga kan mesti bersosial kepada yang lainnya.